balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan. Namun aku mengelola beberapa variable expenses beserta savings dan sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Oke, di sini aku udah sediain uang 1.800.000 yang akan aku cash off untuk minggu ini. Dan sebetulnya aku udah kasih uang jajan untuk kakak 75.000. Ya, tapi itu kemarin aku pakai uang yang ada di dalam cash cash aku ya. Jadi nanti ini bakal aku masukin ke dompet aku tetap si 75.000. Tapi nanti dia akan aku kembaliin ke uang yang emang aku simpan di rumah. Sebelum kita mulai, ini dompet aku. Jadi aku mau evaluasi dulu berapa sih sebetulnya sisa dari penggunaan aku untuk minggu kemarin. Dan tadi kan kalau di sini bisa dilihat ya, kemarin itu aku ada 685.000. Dan sekarang kita bareng-bareng kita akan lihat berapa sisanya. Yang pertama untuk kategori belanja. Oh ya, sebelumnya ini ada receipt. Dia akan aku masukin ke dalam Google Sheets aku. Dan di sini aku punya groceries. Tadinya di sini masih ada sisa 5.000. Tapi karena aku belum sempat cash stuffing dan kakak kemarin butuh uang tambahan untuk beli sesuatu gitu di sekolah ya, jadi aku tambahin 5.000. Jadi akhirnya uang groceries aku kosong. Berarti ini untuk groceries kepake semua 150.000, sisanya 0. Lalu untuk eat out dan coffee memang kemarin nggak ada anggarannya, jadi ini kosong ya. Untuk bensin dan parkir, aku udah sempat beli bensin di 300.000 dan juga parkir udah kepake full. Jadi ini dua-duanya nggak ada sisa. Jadi minggu kemarin itu memang kayaknya minggu yang penuh banyak expenses ya. Baik variable expenses aku maupun keperluan untuk sekolah. Terus aku juga lagi ikut sertifikasi, dan ternyata untuk sertifikasinya itu aku ada yang harus bayar sendiri. Jadi ya aku juga harus nyisihin dana aku dari situ. Tapi untuk kebutuhan lainnya kayak yang berhubungan dengan sinking funds aku, untungnya kewajiban untuk bayar pajak kendaraan itu dananya kan udah ada ya. Jadi aku udah cuma tinggal tarik aja dan nanti bisa kelihatan di cash tracker aku dalam binder kategori car tax. Untuk uang saku anak ini udah habis 75.000, semuanya kepake. Begitu juga dengan kindness, ini full kepake. Jadi sisa aku bener-bener di minggu kemarin itu hanya dari uang buffer. Dan buffer ini dari anggaran kemarin di 15.000, saat ini sisanya hanya tinggal 2, 4, 6, 8, 10. Jadi masih ada sisa 10.000 dari anggaran aku kemarin. Jadi hanya kepake 5.000, dan ini nanti bakalan aku pakai untuk savings challenges aku atau nambahin sinking funds. Karena seperti aku bilang, walaupun tahun ini sebetulnya tahun aku yang pingin nambahin tabungan aku ya, simpanan aku, emergency fund aku, tapi juga ternyata tahun ini tahun yang cukup banyak expenses karena baru awal bulan. Tapi ya perkiraan expenses apa aja yang bakal aku keluarin tuh udah kebayang gitu. Jadi ya kayaknya bakal aku masukin either ke sinking funds or ya savings. Jadi all in all atau secara keseluruhan di minggu kemarin itu aku udah spend total di 675.000 dari 685.000 yang aku anggarin untuk variable expenses. Jadi ya, dan nanti seperti yang tadi aku bilang, uang ini si 10.000 ini bakalan aku masukin ke dalam savings aku atau sinking funds aku untuk nanti nambah-nambah di minggu ini. Oke, jadi untuk evaluasi mingguan udah selesai. Ini bisa aku singkirin ke samping. Dan ini aku udah nyiapin sinking funds dan saving tracker aku untuk anggaran di minggu ini. Oke, mungkin untuk yang pertama kita langsung aja ya. Groceries itu kemarin aku anggarin di 150.000. Dan kalau teman-teman lihat, aku nggak terlalu banyak variasi angka nominalnya ya, pecahannya, karena memang aku nggak sempet ke bank. Jadi aku pakai apa yang ada di rumah. Dan untuk pecahan 50.000 dan 100.000 nya itu aku langsung pakai tarik dari ATM. Ini groceries aku masukin 150.000 karena aku nggak punya pecahannya, pecahan kecil, jadi dia terpaksa pakai pecahan 50 ribuan.
Lalu untuk bensin ini kemarin aku anggarin di 300.000 untuk bensin. Sama ya kayak biasanya, aku selalu upayakan untuk pakai uang yang kondisinya kurang bagus untuk dipakai. Jadi kalau yang nanti kondisinya lebih cantik-cantik gitu, itu biasanya aku simpen di sinking funds aku. Jadi sekarang untuk petrol atau bensin ada 100, 200, 300.000, dan ini rencananya mau dipakai untuk beli bensin mobil Pakso. Ya, bensin mobil Pakso. Lalu oh ya, masih di kategori gas and parking, aku juga sisihin 125.000 untuk parkir. Karena sebetulnya aku syuting video ini hari Rabu ya, jadi sebetulnya aku juga udah bayar 2 hari, jadi 50.000. Makanya ini aku ambil 100.000 nya dalam pecahan 50, dan 5 ribuannya 5, 10, 15, 10, 15, 25.000. Oke. Ya, jadi aku sebetulnya udah sempat pakai uang juga yang ada di money cash stashku untuk bayar si parkir untuk hari Senin dan Selasa. Hari ini aku take videonya hari Rabu ya. Ya, jadi dari uang 125.000 ini sebetulnya yang 50.000 ini bakal aku taruh di samping karena dia bakal aku balikin ke cash stash aku yang ada di rumah. Dan ini hanya tersisa 5, 6, 65, 70, 75.000 untuk aku pakai sampai hari Jumat. Oke, jadi parkir sudah, bensin sudah. Berikutnya untuk kids. Kids ini juga sama. Aku kemarin udah ambil uangnya untuk si kakak dari uang yang ada di rumah. Dan ya, ketika cash stuffing ini sebetulnya tadinya aku pengen udah keluarin gitu ya uangnya, aku nggak mau masukin, tapi ya aku juga lupa, makanya ini aku masukin. Jadi ini bakal aku tarik juga dan taruh di samping. Nanti dia bakal aku balikin ke cash tas aku yang ada di rumah atau binder overflow aku. Berikutnya untuk kindness, ini aku anggarin di 20.000. Seperti biasa ini nanti akan aku kasih ke anak-anak di hari Jumat. Karena kalau di sekolahnya anakku tuh setiap hari Jumat biasanya ada kotak amal yang diputerin gitu ya. Jadi kegiatan ini sebetulnya dilakukan supaya anak-anak itu terbiasa untuk berbagi, dan meskipun ini sebetulnya aku yang siapin ya uangnya untuk mereka masukin ke dalam kotak amal, tapi biasanya kalau mereka punya uang lebih gitu, mereka suka tambahin lagi. Dan aku juga sebetulnya agak terenyuh gitu ya, karena kan uang mereka sebetulnya nggak seberapanya. Mereka biasanya itu kan penghasilannya dari aku, uang jajan, atau dari occasion atau hal-hal tertentu kayak lebaran, mereka ulang tahun, mereka naik kelas. Jadi mereka nggak selalu terima uang, dan tapi mereka masih mau menyisihkan uangnya untuk kemudian dikasih. Dan itu menurut aku kayak hebat sih. Salut, karena mereka masih kecil gitu ya. So yeah, I'm a proud mama, I can say. Lalu untuk buffer ini aku pakai pecahan 2000-an, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi aku sempat tadinya rencananya kepengen pakai 15.000, tapi ternyata aku selalu tersisa 10.000. Makanya sekarang anggaranku juga nggak terlalu banyak. Dan seperti bisa dilihat ya, cash stuffing kali ini kayaknya bakal singkat banget. Soalnya nggak banyak yang aku cash stuff. Aku cuma fokusin ke hal-hal yang memang jadi prioritas aku untuk perencanaan di minggu ini. Oke, jadi ini dompet semuanya udah keisi, siap untuk aku pakai walaupun agak telat ya, ini udah di tengah minggu. Dan sekarang aku mau ambil si binder hitam karena di sini aku punya beberapa tabungan prioritas atau sinking fund prioritas aku yang bakal aku bayarkan di bulan berjalan atau di periode-periode tertentu yang memang sudah aku ketahui gitu ya. Jadi kenapa aku sebutnya sinking funds? Karena dia itu dana yang aku simpan secara bertahap untuk nantinya aku gunakan di waktu yang memang sudah ditentukan. Tapi kalau savings, kayak savings challenges itu dia nggak punya nominal tujuan, dia juga nggak punya tanggal untuk kapan aku akan selesaiin gitu ya tantangan menabungnya. Jadi makanya aku punya kayak monthly mini savings yang walaupun di situ ada 12 kolom, ada mungkin lebih dari 12, tapi tabunganku belum tentu semuanya aku isi. Karena aku emang gak nargetin di bulan itu untuk ke-reach semuanya, tapi aku cuma nargetin pokoknya dia keisi, ada tabungan yang bisa nanti aku sisihkan untuk masuk ke dalam sinking funds aku terkait short term expenses. Ya, a little bit of
how I do my sinking funds and my savings challenges. Oke, balik lagi ke sini. Untuk bills, ini aku anggarin 100.000 dan saat ini di dalam udah ada 150.000, jadi total di 250.000 untuk bills. Aku lupa ini belum aku bayarin ke ibuku, jadi nanti ini bakal aku tarik. Ini tadi berapa? 250.000. Lalu yang masih ada di binder ini juga aku mau bayarin untuk pajak mobil. Jadi kalau dilihat sama teman-teman nominalnya udah banyak berkurang ya, karena kan tadinya ada banyak placeholder yang aku taruh di sini. Tapi di hari Selasa kemarin Pak Su tuh udah pergi untuk bayarin perpanjangan STNK mobil yang pertama, which is my car. Jadi ini udah berkurang 4 juta rupiah dan sekarang aku mau tambahin lagi 1 juta untuk pajak rumah ini. Jadi sekarang maksud aku untuk pajak mobil. Jadi sekarang di pajak kendaraan udah ada 1.500.000. 1.500.000 dalam bentuk money slip. 1.500.000, 600, 700, 800, 900, 2 juta rupiah. 2.150.000, 160, 165, 2.165.000 untuk pajak kendaraan. Dan ini berarti aku bisa warnain lagi. Karena tadi aku udah tambahin 1 juta ya. Jadi aku bisa warnain 7 kolom. Bukan 7 kolom, 7 icon dari kendaraan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aku akan warnain dulu dan aku akan kembali lagi dalam sekejap. Oke, ini udah aku warnain 7 mobilnya. Jadi sebentar lagi aku akan selesai dengan dengan sinking funds aku untuk pajak kendaraan. Dan walaupun aku bilang selesai, tapi berarti aku akan mulai lagi untuk nabung buat tahun depan. Oke, so that is for car tax. Di sini yang mau aku isi lagi hanya untuk THR, dan ini mau aku isi di 10.000 rupiah. Jadi karena anggaran aku nggak banyak, jadi aku langsung cuma bisa tambahin 10.000 ke kategori THR. Dan saat ini untuk kategori amplop THR udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 670, 80, 90, 700.000, 710.000 untuk THR. Oke, karena ini syutingnya pagi-pagi jadi bisa kedengeran ya ada tukang roti lewat. Sebetulnya aku biasanya beli bukan sama roti yang lagi lewat ini, tapi aku punya langganan tukang roti. Tapi sayangnya dia lagi ada ya keperluan, jadi dia harus pulang kampung dan jadinya aku terpaksa beli dari tukang roti yang gak langganan. Oke, di Yume binder aku atau di savings binder aku cuma mau isi untuk 2025 Save Around the World. Jadi untuk bulan Februari ini aku masih pakai tantangan dari Yeji atau The Yeji Budget. Ini untuk tantangan Februari South Korea dan aku cuma punya anggaran 10.000. Oke. Aku sebetulnya masih punya sisa 10.000 lagi, tapi aku nggak tahu deh aku mau tambahin di sini atau enggak ya. Oke, aku akan tambahin di sini. Jadi si Korea ini bukan 10.000, tapi dia aku masukin 20.000. Dan aku mau tandain untuk Korean barbecue dan juga Korean corn dog. Oke. Jadi ini ada 20.000 untuk February Savings Challenge. Kita hitung dulu ya. 10, 12, 14, 16, 18, 20.000. Dan itu berarti total tabungan aku dari Save Around the World udah kekumpul 20, 30, 40, 50, 52, 4, 6, 8, 60.000 untuk Save Around the World. Dan nanti untuk Save Around the World ini, karena dia sifatnya tabungan atau tantangan menabung aku bulanan, biasanya dia bakal aku cash and stuff di akhir bulan dan nanti akan aku reallocate untuk keperluan aku yang ada di short term savings atau short term binder aku. Oke, berarti dengan aku sudah masukin tadi dananya ke Saving Around the World untuk Februari, berarti udah selesai semuanya cash stuffing aku untuk hari ini.
Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video aku. Apalagi kalau kalian nonton sampai detik ini, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Semoga kalian suka dengan konten aku dan akan terus main kesini. Karena aku selalu usahain untuk ada video baru setiap harinya, atau at least setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena itu jadwal rutin aku untuk video cash planning and cash stuffing. With that said, once again, thank you, and I'll see you in my next video. Bye-bye!